Hello Sky Viewers, balik lagi bareng kita di Sky Radio FM bersama dengan saya Diva. Dan saya Miftah. Kali ini bukan hanya double D ya yang kita datangkan ya, tapi ada sedikit rotasi di mana Mungkin malam-malam sebelumnya itu dia double D nih Betul. sebutannya. Tapi kalau malam ini sebutannya adalah McD. Miftah Sama sama Diva. Dan McD pada malam hari ini mendatangkan sosok yang luar biasa, di mana wajah baru, Wajah baru. semangat baru, dan ini adalah taruna muda yang untuk pertama kalinya semenjak 3 bulan lamanya kita tidak berpodcast, kita mendatangkan seorang taruna muda. Dan luar biasanya taruna muda ini adalah seorang atlet yang memutuskan untuk menjadi taruna. Untuk itu, tanpa berlama-lama kita berkenalan dengan narasumber kita malam ini. Silakan. Juga, nama saya Reski Stella Ilian Hidai. Saya asal dari Serbi, tepatnya di Warironi tempat tinggal saya. Tempat lahir saya Warironi 8 Oktober 2002. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Oh. Kalau panggilan akrabnya kita panggil apa ini? Siap panggil Adik Nesti. Adik Nesti. For your information, buat Sky viewers yang ada di rumah, Nesti ini bukanlah seorang atlet biasa. Dia adalah seorang atlet wall climbing atau biasa kita sebut sebagai panjat tebing. Dan luar biasanya lagi, saat PON ke-20 yang dilaksanakan di Papua pada tahun 2021 kemarin, dia berhasil menyabet medali emas. Juara Right? satu. Juara satu, luar biasa. Bisa tepuk tangan. Ini bukan main-main ya Miftah ya? Bukan main-main, Ini- kita datangin atlet loh. Betul. Bentar, saya mau tanya dulu. Sepanjang Miftah hidup, sekarang umur Miftah berapa? 20 tahun. 20 tahun. Miftah pernah nggak duduk bareng sama juara satu PON di Indonesia? Kayaknya ini yang pertama kali. It's the first time for us, Iya, right? Ini pertama kalinya kita duduk bareng juara PON dari Politeknik Penerbangan Jayapura. Itu luar biasa. Gimana bisa diceritakan? Awal mulanya bisa join ke PON, terus masuk ke panjat tebing dan lain-lain. Seperti Dan apa kenapa itu harus cerita? panjat tebing gitu kan di antara banyaknya olahraga tuh. Kenapa kamu pilih panjat tebing? Betul. Kenapa nggak renang? Iya. Kenapa nggak catur? Jadi saya awal mulanya masuk di panjat tebing untuk FPTI Papua. Pertama itu panjat tebing Papua itu mengadakan pencarian atlet. Jadi saya itu ada saudara yang jadi pengurus. Jadi saya dipanggil, ditanya mau tidak jadi atlet panjat tebing. Terus karena setahu saudara saya itu, saya kan dulu di kampung suka panjat pinang. Jadi saya dipanggil, terus pertama saya ikut, saya tidak berharap jadi atlet, saya hanya ikut-ikut saja sebagai olahraga. Ternyata beberapa hari kemudian saya dipanggil ikut seleksi. Seleksi itu ternyata habis ikut seleksi saya dipilih menjadi salah satu atlet Papua, mewakili Papua di panjat tebing. Jadi awalnya itu ada keluarga, terus ada pembukaan nih pencarian bakat untuk panjat tebing. Dan keluarga tahu kamu biasanya di kampung itu suka panjat pinang, jadi ya udah dicoba. Betul Harapan sekali. pertama kamu tuh ya ini olahraga doang gitu, tapi ternyata terpilih seleksi. Jadi pertama itu tidak ada bayangan ke depannya nanti saya menjadi atlet. Saya menganggap itu sebagai olahraga, kebetulan saya juga suka manjat. Ternyata di saat beberapa hari ikut pemanjatan saya dipanggil oleh manajernya ke sana. Dipanggil ke tempat latihan, habis itu bilang sudah Esti kamu ikut seleksi. Wah, ini dalam hati saya, wah saya sudah ikut seleksi, ini bagaimana ini? Kan saya tidak ada pikiran untuk mau jadi atlet. Ternyata sudah selesai seleksi, saya juga berpikir ini kan ada beberapa sekitar 20 orang. Kalau seleksi belum tentu saya yang dapat, karena belum tentu juga saya lebih bagus, karena cuma niat saya itu hanya sebagai olahraga. Ternyata dari antara 20 orang itu saya terpilih jadi salah satu atlet di FPTI Papua. Wow, dari 20 menjadi atlet dan menjadi juara. Siap. Tentunya pada saat kamu kepilih itu kan harapan pertama tuh cuma olahraga. Tentunya kamu izin tuh ke orang tua. Awalnya orang tua tuh gimana? Awalnya tuh orang tua tidak setuju kalau saya masuk sebagai atlet panjat tebing. Dikarenakan orang tua berpikir bahwa saya itu anak perempuan. Terutama buat bapak itu, kalau saya anak perempuan itu sebenarnya tidak bisa apa-apa, apalagi buat kalau bapak belum tahu bakat saya gimana. Jadi kata orang tua,
kamu tidak usah ikut panjat tebing, kamu itu perempuan tidak cocok di panjat tebing, fisik kamu belum kuat untuk ikut panjat-panjat ini segala macam. Terus apalagi nanti waktu TC dari pengurus sudah kasih tahu nanti dari habis TC ini nanti kita ditempatkan nanti di Jawa Tengah jauh dari orang tua, jadi orang tua tidak setuju. Jadi pada awalnya orang tua tuh kontra sama kamu karena juga kan yang pertama anak perempuan. Yang dimana perempuan itu sangat rawan betul ke depannya, kemudian anak perempuan dan harus jauh dari keluarga, keluar Papua. Awalnya itu tidak setuju. Kemudian gimana sih tiba-tiba bisa setuju orang tua itu? Jadi saya kan selama di Jayapura saya tinggal dengan om saya, om di Unjen, om saya kebetulan jadi dosen. Terus saya berbicara lah ke om bagaimana cara meyakinkan orang tua, karena saya juga berpikir tidak gampang orang jadi atlet, apalagi jadi atlet langsung dipilih untuk mainnya di PON. Jadi om menghadap ke orang tua, kasih penjelasan, pengertian dari pengurus sendiri juga kasih pengertian, sudah ada janji juga sama orang tua. Jadi terpaksa orang tua itu berpikir beberapa hari kemudian ditelepon balik dari kampung. Jadi posisinya tuh orang tua di kampung, saya di Jayapura. Jadi untuk menunggu informasi balik dari orang tua lewat beberapa hari, orang tua telepon katanya boleh Nesti boleh masuk di panjat tebing, tapi dengan syarat sekolahnya itu tetap dilanjutkan. Latihan dan sekolah harus tetap sama-sama, tidak bisa terfokus ke latihan dan sekolah ditinggalkan. Dari pengurus sendiri menyetujui hal itu, jadi saya diizinkan bergabung ke tim panjat tebing Papua. Oke, kan itu sempat berarti domisili di Jawa Tengah juga ya yang buat kejurnas itu ya sama TC itu. Nah, terus setelah itu kan pasti apa ya kalau bisa dibilang pengalaman pertama kali kamu jauh dari orang tua saat itu. Pengalaman saya pertama kali jauh dari orang tua itu yang pasti itu lewat beberapa hari ke depan itu sudah mulai merindukan orang tua, sudah merindukan keluarga, karena di sana posisinya itu tidak ada keluarga. Saya sendiri beserta beberapa teman-teman saya dengan pelatih sama pengurus. Jadi kayak rasa beda begitu sama suasana di Papua sama suasana di sana. Jawa beda banget ya malah ya. Terus sebenarnya apa sih yang yakinin kamu, kan kamu sendiri bilang kamu sebenarnya nggak ada basic buat panjat tebing. Pada awalnya kamu biasanya manjat pinang, ya kan? Terus tiba-tiba kamu dibawa ke Jawa. Orang-orang berharap kamu bisa jadi atlet panjat tebing, orang-orang berharap kamu bisa menjuarai PON. Itu sebenarnya apa sih dorongan di dalam diri kamu yang kuat, yang ngebikin kamu tuh yakin kalau saya ini bakal berhasil nih di sini nih? Dari saya itu karena sudah masuk, sudah terpilih, jadi saya sudah juga kasih tahu ke orang tua. Jadi saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Jadi dari situ saya memutuskan untuk latihan dengan giat. Setidaknya saya pulang dari Jawa Tengah ikut PON bisa membawa keberhasilan atau membawa sesuatu yang bisa membanggakan kedua orang tua saya. Karena selama saya jauh dari orang tua, apalagi anak perempuan pertama, saya mau terus orang tua saya dari orang tua laki-laki kan pertama bilang saya itu anak perempuan pertama, terus anak perempuan, jadi untuk manjat-manjat itu belum ada tenaga atau tidak pantas. Jadi saya berpikir setelah ini saya akan membuktikan ke orang tua saya bahwa anak perempuan yang dianggap tidak bisa melakukan kegiatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, kan pemanjatan itu menurut orang tua saya itu hanya boleh dilakukan oleh anak laki-laki. Karena perempuan itu tugasnya mungkin di rumah, di dapur. Tapi saya akan buktikan ke orang tua saya sebagai anak perempuan juga bisa. Sebagai perempuan membuktikan ke orang-orang perempuan itu bisa. Oke, berarti esensinya tuh jauh lebih dalam dari hanya sekedar menjuarai PON ya, Miftah ya. Di lain menjuarai PON, dia juga berhasil membuktikan kepada banyak orang dan mungkin menghancurkan stigma-stigma yang mengatakan perempuan tuh memiliki batasan-batasan, nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin itu. Dan tentunya orang-orang yang meremehkan dia, yang merendahkan dia, pada akhirnya hanya bisa ngangong-ngangong gitu kan ya, hanya bisa gigit jari melihat prestasi yang ditorehkan oleh Nesti ini. Luar biasa. Tentunya kalau setingkat menjuarai PON Papua ke-20 itu tentunya ada perjuangan yang harus kamu lalui. Yang pertama tadi kita sudah menemukan masalah dari kontranya orang tua. Jadi awalnya kamu
berpikir ini olahraga aja, tapi ketika kamu lulus seleksi, kamu berpikir lagi, kapan lagi sih kepilih jadi atlet? Terus kamu meyakinkan orang tua ini mempersalahkan lagi, kamu anak cewek, kamu ya fisik kamu mungkin belum kuat, terus anak cewek itu kodratnya ya, kalau cewek itu biasanya tuh dapur, sumur, dan kasur. Kasur, ya. Karena pemikiran orang tua pasti begitu kepada anak cewek, tapi kamu meyakinkan dan orang tua akhirnya menyetujui dengan persyaratan harus disekolahkan, harus pendidikan tetap lanjut, dan dari kepengurusan manajer kamu juga menyanggupi hal itu. Betul. Nah, untuk pengalaman lain itu setelah kamu ke Jawa Tengah, tentunya mengikuti kejuaraan. Itu apakah langsung nih menjuarai, ini juara-juara atau ada pasang surutnya? Ada pasang surutnya. Jadi lomba pertama kali saya dalam mengikuti panjat tebing Papua itu di Kalimantan. Karena baru pertama kali saya ikut lomba, jadi dan beberapa bulan saya latihan, belum sampai 1 tahun, cuma berapa bulan saya latihan. Jadi untuk lomba di Kalimantan Kerjurnas itu saya belum mendapatkan hasil, belum, karena baru pertama kali pengalaman saya mengikuti lomba di depan banyak atlet dan banyak juga pengurus, jadi masih grogi, terus belum terlalu tahu juga ke dalam tentang panjat tebing dan peraturan-peraturan yang di dalamnya. Jadi lomba pertama kali itu belum dapat hasil apa-apa, masih kosong. Jadi di Kalimantan itu cuman hanya pengalaman saja, tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian setelah dari Kalimantan kamu beranjak mana itu? Sehabis dari Kalimantan, kita di Kalimantan itu 1 minggu lebih, kita disuruh sama pelatih TC-nya di Jawa Tengah, di Karanganyar. Mengikuti TC, kita latihan di Karanganyar hampir 1 tahun, bukan hampir 1 tahun. Ada beberapa lomba yang diadakan di Jawa Tengah, dari Jawa Timur ada, dari Jawa Barat juga ada beberapa lomba, antara kampus juga ada, antara sekolah juga ada. Untuk lomba keduanya itu di Solo, tapi karena baru beberapa bulan mengikuti latihan, jadi saya belum mendapatkan hasil apa-apa juga. Hasil apa-apa juga. Kemudian 1 tahun mengikuti perlombaan, Siap. yang pastinya tidak mendapatkan hasil, tapi ada event-event tertentu kamu yang mendapatkan hasil. Ada. Kemudian setelah itu tentunya ada kabar-kabar nih. Biasanya atlet tuh udah dikasih tahu bulan ini kita ada kejuaraan di sini, ada schedule atlet kan. Betul. Terus ketika ada pengumuman PON, itu gimana tuh? Terpilih lagi. Itu gimana ceritanya? Jadi itu kan sudah dikasih tahu nanti ada yang diseleksi dari semua atlet, itu kan ada ketentuan berapa yang mewakili Papua. Jadi tidak semua atlet yang di FPT Papua terpilih untuk masuk mengikuti seleksi lagi untuk PON Papua. Jadi kita dari beberapa atlet itu diseleksi lagi, yang terpilih ada 23 orang atlet. Yang dari Papua sendiri, saya sama ada 3 teman saya orang asli Papua, dan yang sisanya itu atlet dari luar yang mewakili Papua juga. Di situ kami latihan di Jawa Tengah sekitar 1 tahun itu, ternyata saya terpilih masuk TC di Jakarta. Itu TC-nya itu sudah berarti atlet yang sudah ditentukan untuk nantinya PON dimainkan di nomor-nomoran di PON. Baik, jadi ini nunjukin kalau nggak ada yang instan ya buat ngedapetin sesuatu, iya kan? Jadi buat Sky viewers juga yang ada di rumah, Nesti mungkin yang kita lihat adalah seorang juara 1 dari PON ke-20 di Papua, tapi banyak event-event di mana dia gagal mendapatkan medali-medali, banyak proses-proses jatuh bangunnya dia yang mungkin tidak terlihat di layar kaca, mungkin tidak pernah kalian lihat sebelumnya, dan ini menunjukkan bahwa untuk menjadi seseorang ya mau nggak mau harus ada sesuatu yang dikorbankan, ya kan Nesti ya? Salah satunya harus jauh dari keluarga yang pertama tadi. Betul sekali. Makanya orang-orang hanya menghargai hasilmu, tapi mereka tidak ada yang peduli dengan prosesmu seperti apa gitu kan. Bagi saya pribadi, jujur, saya merasa agak cemburu dengan Nesti, karena di usia Nesti yang sekarang, mungkin seumuran dengan saya, kita hanya berbeda 1 tahun 2 tahun, Nesti sudah bisa menjadi seorang juara dari lomba tingkat nasional
Pekan Olahraga Nasional itu merupakan lomba olahraga tertinggi ya, kastanya ya di Indonesia ya. Betul. Bisa menjadi juara, bisa menghasilkan uang, bisa membiayai kedua orang tua, bisa membiayai kehidupan Nesti, bahkan bisa yang saya dengar-dengar ya, Nesti itu masuk sini pakai biaya sendiri, bener nggak sih Nes? Wah itu gimana tuh ceritanya tuh? Kan pembagiannya tuh bisa buat orang tua, bisa buat biaya hidup Nesti ke sini. Terus kenapa Nesti tuh mau masuk sini, masuk Politeknik Penerbangan Jayapura? Kan kita mikirnya atlet panjat tebing, ya udah fokus ke panjat tebing aja gitu kan. Kamu ikut ke jurnas lagi kayak kamu dikirim ke luar negeri atau seperti apa? Dari awal, dari waktu masih SMA juga sudah terpikirkan buat masuk di sekolah penerbangan di Jayapura. Oh jadi jauh sebelum jadi atlet panjat tebing tuh kamu udah pengen masuk sini? Betul, betul. Oke. Terus itu gimana tuh? Yang berarti konfirmasi dulu dong. Yang biaya kamu tuh bisa sampai ngebiayain kamu masuk sini, terus nanti kamu lulus pakai uang kamu juga. Itu kamu ngerasa iri nggak sih, Mim? Kita kan selama ini kan kayak selalu ngebebanin orang tua kita ya nggak sih? Kayak kita jajan harus minta, masuk sini harus dibayarin, mau apa-apa harus dikasih, dan kamu bisa melakukan itu semua di usia yang sekarang. Itu luar biasa, Nesti. Nah, mungkin sebelum kita lanjut pembahasan tadi, ini kan penasaran dan agak sedikit penasaran. Tadi kan orang tua sudah kontra di awal. Kok tiba-tiba jadi atlet akhirnya setuju deh. Setelah orang tua tahu anaknya jadi atlet, wah keren ya anak saya nih. Udah atlet juara 1 lagi, kayaknya pemerintahan Papua pun ingin mengambil kamu pun mau gitu. Karena prestasi yang terus ada progresnya, kemudian membanggakan Papua juga. Kayak masa depan kamu tuh udah cerah. Tiba-tiba kamu mau masuk ke tarunaan nih. Yang kalau pengalaman saya tuh ada culture shocknya gitu. Tiba-tiba kamu disuruh lari, disuruh push up, tiba-tiba dibentak-bentak gitu. Kenapa tuh? Ada alasannya enggak? Dan terus dari orang tua gimana nih? Karena kan orang tua udah ngerasa, yaudah anak saya atlet aja deh gitu. Gimana tuh pas awalnya kamu minta izin? Ya udah mah apa? Aku mau taruna gitu. Gimana? Dari awal juga saya sudah ingin masuk sini itu sudah konfirmasi sama orang tua. Orang tua bilang, menurut kamu bisa, berarti orang tua siap untuk membiayai masuk di Poltek Bank Jayapura. Kebetulan kemarin karena mengikuti PON, saya punya bonusnya itu yang saya pakai buat masuk pendidikan di sini. Jadi untuk orang tua kan bilang akan membantu sebisa mereka untuk membiayai saya di sini atas keinginan saya. Saya berharap dengan uang bonus saya kemarin saya bisa meringankan beban kedua orang tua saya dengan membiayai saya sendiri. Jadi cerita tuh keren sekali ya. Kayak ada feedback nih, kayak orang tua udah bangga nih sama kamu, terus ada keinginan kamu, ya udah orang tua dukung, kemudian orang tua mau bantu, ya udah kamu tinggal berikan aja, nanti uang segala macam orang tua siapin karena udah ngerasa bangga sama kamu. Tapi di sisi lain kamu bilang, udah pakai bonus aku aja gitu. Itu sesuatu yang bikin saya insecure ya sebenarnya. Insecure banget. Insecure banget. Apa ya Miftah ya? Gini, jadi taruna aja tuh orang tua tuh bangganya bukan main. Kamu ngerasa nggak sih orang-orang sekitar kamu perlakuannya sebelum kamu jadi taruna dan setelah kamu jadi taruna pasti berbeda? Betul sekali, apalagi ketika kamu up story atau apa, ketika kamu udah pakai seragam tuh, oh tentunya berbeda lah. Berbeda karena itu suatu kebanggaan tersendiri ya, dan itu ternyata bukan hanya kita saja yang bangga, orang tua kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita semua bangga kita jadi taruna. Coba bayangin, mereka udah bangga kamu jadi juara PON, mereka tambah bangga lagi kamu jadi taruna, mereka lebih bangga lagi karena kamu jadi taruna atas biaya kamu sendiri. Itu gila, menurut saya gila. Iya betul, serius itu keren sekali. Baru kali ini yang saya ngerasa, wah ini keren sekali gitu, bisa sampingan sama kamu, duduk sama kamu, terus dikasih kesempatan jadi wawancarain kamu, itu sesuatu yang ya harus kita syukuri, bisa menghadirkan sosok narasumber yang sangat keren pada malam hari ini. Karena Miftah tidak bisa dipungkiri ya, mungkin Sky viewers di rumah juga sering buka-buka Twitter, buka Instagram, banyak sekali di luar sana atlet yang menjuarai PON ataupun menjuarai suatu event, dan uangnya mereka gunakan untuk berfoya-foya, untuk senang-senang, have fun, beli mobil, beli motor, beli barang-barang branded, barang-barang mewah, dan pada akhirnya uangnya habis tak bersisa. Tidak ada kepikiran sama sekali buat melanjutkan kuliah, tidak ada kepikiran buat membuat usaha dan lain-lain. Tapi Nesti ini, dan didukung dengan pemikiran orang tuanya yang menurut saya sudah maju ya Miftah ya. Mereka masih memikirkan
masa depannya Nesti seperti apa. Betul sekali. Buktinya ketika Nesti diajak buat ke Jurnas di Jawa Tengah, Ada syarat. ya syaratnya Nesti jangan putus sekolah, Nesti harus lanjut sekolah. Itu kan merupakan hal yang luar biasa ya menurut Iya, saya. betul. Kan kebanyakan kan ketika mereka fokus pada suatu hal, semisal bermain sepak bola, banyak yang putus sekolah di jalan, banyak yang SMA-nya nggak tamat dan lain-lain. Tapi orang tuanya Nesti ini masih kekeh buat pokoknya harus balance ya, dari mulai ke Jurnas kamu jalan, sekolah kamu jalan, dan bahkan sampai jadi seorang taruna seperti sekarang ini. Iya. Dan tentunya kalau tidak salah di pembicaraan di belakang layar tadi, salah satu keinginan kamu adalah biar orang tua itu ketika tua hidupnya nyaman. Itu juga ya alasan kamu ingin jadi taruna. It's so sweet, right? Iya. Jujur Nesti, jauh di lubuk hati kamu merasa bangga nggak sama diri kamu sendiri? Sedikit, karena sedikit. belum menurut saya untuk membanggakan kedua orang tua saya sampai saat ini saya rasa masih kurang, masih harus ada lagi lebih lagi. Yes. Ada lagi. Segitu membahagiakannya aja, segitu membanggakannya aja Iya. udah masih ngerasa kurang ya Mimpi. Iya, tentunya pada saat ketika kamu menang PON nih, udah diumumin bahwasannya kamu juara 1 tuh, pasti orang tua kamu udah terharu banget nih, wah Betul. anak saya gitu. Iya. Itu udah, menurut saya udah puncaknya kamu membanggakan orang tua. Betul. Tapi dari dasar hati kamu bilang belum, sedikit sekali. Berarti ini definisi padi, Iya. semakin berisi, semakin merunduk. Tapi secara nggak langsung Nesti ini seperti menampar muka kita Mimpi. Iya, betul Karena sebegitu luar biasanya dia dengan segala prestasinya aja dia masih merasa kurang. Iya, sedikit. Apa kabar dengan seorang Diva dan Mifta yang berada di sini ya kan, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita? Tentunya merupakan hal yang tidak mudah bagi seorang Nesti. Perjalanan yang cukup panjang ya kan, sampai 1 tahun TC, terus menjadi juara, masuk ke Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang PON ya. Sekarang kita mulai masuk ke bahas tentang ketarunaan ya. Itu gimana awal mulanya Nesti bisa masuk sini? Kan ada tes-tes tuh, tes SKD, tes Samapta, tes kesehatan dan lain-lain. Itu seperti apa Nesti lalui? Pertama saya masuk sini itu, saya pertamanya itu buka-buka Instagram untuk cek pendaftaran di Poltek Bank Jayapura. Ternyata pendaftarannya itu sudah dibuka. Saya konfirmasi ke orang tua bilang sudah, kamu daftar saja. Saya setelah daftar mengikuti SKD di Jayapura, tes kesemaptan dan kesehatan dan lain-lainnya. Yang pertama itu saya tidak yakin kalau saya lulusnya nanti di kesemaptan, karena saya lihat beberapa teman saya itu punya fisik yang bagus. Menurut saya kayaknya saya nanti jatuh di sini di Samapta lari ya? di Samapta. Ternyata setelah sampai hasil, dengan hasilnya ternyata saya lulus. Kata orang tua, kamu pasti lulus karena kamu itu dari sebelumnya itu sudah jadi jadi pasti fisik kamu itu bagus. Nanti tes. Ternyata saya lulus sampai terakhir di tes wawancara. Saya ditanya mau jadi atlet atau tetap masuk di ketarunaan. Saya pikir kalau jadi atlet nanti setelah sudah pensiun, pasti kita hanya di rumah saja atau menjalankan sebagainya. Isinya bagus ya Mifta ya? Mendingan saya masuk ke ketarunaan saja karena masih bisa bekerja untuk melayani banyak orang nantinya. Setidaknya kalau saya sudah masuk di Poltek Bank Jayapura, saya sudah bisa bertugas di bandara, setidaknya saya bisa melayani masyarakat Papua. Kalau misalnya saya dapat di Papua ataupun dimanapun itu saya bertugas, saya sudah bisa mengabdikan diri ke masyarakat. Ini terpapar 2 kali. Dua Terpapar 2 kali. Sebenarnya kalau saya pribadi udah di zona, udah jadi atlet, uang banyak, orang tua bangga. Tentunya pada saat itu mungkin saya akan memilih private school, udahlah Betul, sekolah di private rumah school, aja gitu, iya. sekolah di rumah aja. Tapi kamu di sisi lain, kamu berpikir aku mau lanjutin kuliah lagi dengan alasan di Poltek Bank Jayapura, kamu berpikir nanti kalau atlet ya ujung-ujungnya nanti pensiun nggak ada pekerjaan lagi gitu. Iya. Kamu udah sevisioner Iya. itu dengan umur kamu yang sekarang tuh menurut saya luar biasa ya. Luar Mungkin biasa. Nesti juga nih pasti pernah baca-baca berita gitu kan, Iya. kayak banyak atlet Indonesia yang di masa prime-nya digaung-gaungkan, ketika sudah pensiun dicampakkan begitu Iya, aja. betul. Akhirnya dia nggak dapat tunjangan, akhirnya dia jatuh dalam kemiskinan, sakit-sakitan ya kan, banyak yang tidak dipedulikan dan diurus ya kan. Mungkin dari situ Nesti merasa
saya jangan sampai kayak gini nanti nih. Mungkin sekarang mereka membangga-banggakan saya, mereka ngasih saya uang ketika saya lagi hebat-hebatnya. Tapi ketika nanti masa-masa saya kejayaan saya sudah habis, mereka tidak akan memperlakukan saya dengan cara yang sama seperti itu kan. Well, udah daftar tuh, tes SKD, tes Samapta, kesehatan, terus wawancara, pada akhirnya diumumkan masuk ke Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, pertanyaan saya, sebelumnya ketika Nesti memutuskan buat menjadi seorang atlet, itu kan ada kontra dari keluarga. Dan ketika Nesti memutuskan buat jadi taruna di Politeknik Penerbangan Jayapura, bahkan sampai lolos, itu kira-kira ada omongan nggak sih dari keluarga kayak nggak setuju atau gimana kira-kira? Kalau dari orang tua itu setuju, dari keluarga semua setuju. Setuju semua Semua setuju. masuk ke sini. Oh, berarti Semua setuju. benar-benar mulus ya pas masuk sini ya, kayak nggak ada hambatan, terus akhirnya lolos, dibiayain segala macam dan jadi taruna di Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, setelah masuk di Politeknik Penerbangan Jayapura, apa yang Nesti sekarang rasakan? Apakah aduh kok iya jadi taruna muda, aduh kok saya kayaknya salah dia masuk sini, aduh kok saya nyesel ya masuk sini ya, kayak gitu gimana? Kayaknya enaknya jadi atlet aja deh. Iya. Jadi sebelumnya itu setahu saya di Politeknik Jayapura ini itu tentang perkuliahannya saja. Karena saya biasa lihat di Instagram kuliah terus kegiatan-kegiatan lainnya. Saya tidak tahu di dalamnya itu ada beberapa sekompleks peraturan itu ya. di lingkungan ketarunaan itu ada peraturan yang harus diikuti. Setahu saya, sepemikiran saya itu peraturannya itu kuliah, habis dari kuliah ke asrama, habis itu besoknya lagi begitu. Ternyata tidak di sini. Tidak segampang itu, Ferguson. Jadi pada saat kamu jadi orang awam, pemikiran kamu hanya ya di sini pendidikan, tapi diasramakan. Jadi pulang pendidikan asrama udah selesai. Di Jakarta kita sebutnya kupu-kupu, Mbak. Iya, Kuliah pulang. gitu. Tapi ternyata bukan hanya kuliah pulang. Ada keturunan-nya. Ada ketarunaan yang harus diikuti. Awal tentunya untuk menyesuaikan tuh sangat sulit. Sangat Tapi sulit. menurut kamu berapa butuh waktu berapa lama Iya, untuk buat menyesuaikan? beradaptasi di sini. Pertama kali masuk Ormat Dirga itu kayak seharusnya saya tidak di sini. Dia pernah berada di fase itu Kenapa ternyata. saya tidak tahu? Kenapa tidak cari tahu dulu? Kalau di dalam sini itu peraturannya tuh begini. Ternyata lewat beberapa hampir 1 bulan saya di Politeknik Jayapura ternyata sudah bisa menyesuaikan diri dan kalau di sini sudah lebih jalani saja karena prosesnya itu tidak lama, cuma 3 tahun itu tidak lama. Yang penting kita itu jangan bawa beban, Bawa kesal ya. Ya, Harus ikhlas ya buat jalani menjalaninya. dengan ikhlas itu tidak terasa sudah selesai. Berarti dia nggak jauh beda sama kita ya, Mbak ya. Iya. Kita pernah merasakan momen-momen itu. Kita pernah merasakan fase-fase pengen pulang, Betul sekali. fase-fase nangis di barang, ya kan? Betul. Dan tentunya ya, buat keluar dari fase itu tuh sebenarnya kan apa sih yang ngebikin Nesti itu yakin kayak Ada motivasi. iya ada motivasi tersendiri. Entah mungkin orang-orang spesial kah atau kalimat-kalimat perkataan dari siapa yang bisa ngebikin Nesti makin semangat berada di sini. Yang pertama itu saya memikirkan kembali bagaimana usaha orang tua saya, doa orang tua saya, pergumulan orang tua saya sampai bisa masuk sini. Kalau tanpa orang tua dan tanpa doa seorang ibu dan ayah itu semuanya itu tidak ada apa-apanya. Biar lagi kita harus bayar dengan uang. Untuk sejauh ini saya berharap dan berpikir ditanamkan dalam hati bahwa orang tua ada kata yang pernah saya ingat dari orang tua, dari bapak pernah bilang begini, cukup bapak saja yang tamat SD, bapak kan tamatan SD, cukup bapak tamatan SD, cukup bapak saja yang buta huruf, cukup bapak saja yang jadi pengangguran, jadi petani. Anak-anak dari bapak tidak boleh. Bapak akan usahakan semaksimal mungkin sekuat tenaga bapak sampai akhir hayat bapak untuk menyekolahkan anak-anak bapak biar membawa nama baik keluarga. Setidaknya bapak tidak membawa nama baik keluarga, anak-anak bapak sudah bisa membawa nama baik keluarga. Wah, keren sekali, serius. Ini dari hati saya bicara ini keren sekali. Karena yang dia bicarakan itu apa ya Mirta ya kalau bisa dibilang
mungkin mulutnya yang ngomong, tapi Iya. secara nggak langsung itu berasal dari hatinya, Iya, ya kan? benar. Kayak mulut hanyalah alat gitu kan, Iya. hanyalah perantara buat dia mengungkapkan sesuatu. Seperti yang dari tadi dia bilang, ayah saya buta huruf, ayah saya tamatan SD, tapi ayah saya nggak mau saya seperti ayah saya gitu kan. Dia pengen anak-anak itu sukses gitu kan. Betul sekali. Dan kalau dibilang mungkin ayah Nesti itu gagal dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah gagal menjadi seorang ayah, betul nggak Betul Bifta? sekali. Ini terbukti suksesnya Nesti ini bukti dari keberhasilan dia menjadi seorang ayah, mendidik Nesti sampai sekarang. Dan buat Miftah sendiri, melihat Nesti ini seperti apa sih? Apa? Melihat Nesti ini seperti apa? Sosok yang luar biasa ya. Tentunya kita sadari ini Diva, ketika momen jadi taruna muda tuh kita merasa untuk menjalani satu hari pun itu lama sekali guys. Apalagi untuk 1 minggu dan 1 bulan, itu adalah fase yang sangat lama sekali. Tentunya sama pemikiran-pemikiran adalah, waduh kenapa saya di sini ya, kenapa saya tidak dulu melanjutkan atlet, kalau saya 1 tahun sudah pernah berkuliah, saya berpikir kenapa saya tidak berkuliah saja, kenapa harus di sini, saya berkuliah begitu. Tapi tadi motivasi kata Nesi tadi, lihat dulu orang tua sudah susah payah berdoa untuk kita, mengupayakan segala hal untuk kita. Dan juga ada kalimat yang bikin saya terharu, cukup bapak saja yang tamatan SD, anak-anak saya jangan. Itu sesuatu yang dirasakan kalau untuk seorang anak, apalagi cewek, kalau ayahnya bilang gitu langsung Betul Ya sekali. kuat ya Miftah. kuat, langsung aduh, yang lainnya mau ngapain ya terserah, Iya. ini pengennya ngebagiin orang tua. Betul sekali. Saya speechless ngobrol Iya. sama Nesti karena apa ya kalau dibilang jujur selama ini saya masih belum membanggakan kedua orang tua Iya, saya. sama. Dan saya berharap berada di posisi Nesti sebenarnya, kayak bisa jadi juara PON dan lain-lain. Itu merupakan suatu kebanggaan loh Nes. Dan buat kedepannya nih, kan kamu kan udah jadi juara di lingkungan negara Indonesia gitu ya, kamu ada niatan gak sih buat kayaknya saya harus coba ke luar negeri deh? Kalau sampai sekarang ada. Eh, kalau saya sendiri untuk kalau ke luar negeri, saya berpikir nanti kalau setelah saya sudah wisuda, sudah keluar dari sini, saya ingin sekali membawa kedua orang tua saya keluar Keluar. dari Indonesia, misalnya bawa jalan-jalan melihat dunia luar. Oke. Karena saya sendiri orang tua itu kadang itu suka iri sama anak-anak lain. Orang tua kan ada beberapa anak dari keluarga saya, om atau saudara-saudara saya itu mereka sudah pernah keluar negeri, ajak orang tua jalan-jalan. Saya sendiri merasa tidak bisa ini. Saya harus bisa karena setiap kali orang tua duduk, kapan bisa ya kita begini, oke. yang walaupun tidak diucapkan Diutarakan, langsung, tapi dari Iya. dari raut wajah Nggak bisa berbohong ya tidak Nesti ya? bisa. Dan jadi goalsnya kan awalnya kan goalsnya mau jadi juara 1 di PON, udah terlaksana mau jadi taruna di Polteknik Jayapura, udah terlaksana mau lulus dari Polteknik Jayapura, udah terlaksana mau ngajak orang tuanya jalan-jalan ke luar negeri. Ini kayaknya goals dan impian dari seorang Nesti ini nggak pernah berhenti ya Miftah ya. Ketika dia sudah mewujudkan satu mimpiannya, dia akan bermimpi lagi. Ketika dia sudah mewujudkan impian yang lainnya, dia akan bermimpi lagi, dan seperti itu terus. Luar biasa. Teruslah bermimpi ya Nesti ya. Semoga semua mimpi kamu terlaksana nantinya. So, kita udah berapa lama sebenarnya Iya. ngobrol-ngobrol nih? Kayaknya udah hampir 30 menit lebih nih. Dan mungkin tadi harapan untuk orang tua adalah membawa ke luar negeri. Setelah wisuda, kamu sudah di sini, terus pinginnya tuh ajak orang tua ke luar negeri. Itu kan harapan untuk ke depan, yang tentunya akan kamu jalani beberapa tahun lagi. Ada rasa ingin tahu nih, harapan kamu sekarang tuh apa? Kalau untuk sekarang nih? Buat sekarang. Iya, buat sekarang. Harapan untuk sekarang ini, saya berharap saya bisa di Polteknik Jayapura ini menjalankan pendidikan, mematuhi peraturan yang ada sampai nanti saya selesai. Saya ditugaskan dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Terus saya bisa membangun impian saya, harapan saya dari dulu. Saya ingin sekali membuat rumah yang layak. Yang layak. Buat orang tua, setelah kan orang tua kan sudah berumur, jadi membangun rumah yang layak
untuk di hari tua nanti orang tua itu tidak usah bersusah payah mencari kerja atau mengurus anak-anaknya lagi, tetapi anak-anaknya yang mengurus Orang tuanya sebagai Sekali. kalau dibilang timbal balik lah ya. Siap. Ketika Nesti kecil mereka mengurusi Nesti, ketika mereka sudah tua Nesti yang mengurusi Betul mereka. sekali. Oh, jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya ada berapa sih total mimpinya Nesti ini nih? Kayak banyak banget ya. sekali. Mungkin dari situ makanya dia bilang, apakah kamu sudah membahagiakan kedua orang tua kamu? Sedikit. Sedikit. Dia bilang sedikit karena Sedikit. kita belum tahu semua mimpi-mimpinya dan mungkin banyak mimpi-mimpi lain yang masih berada di otak kecil Nesti ini dan belum diutarakan di depan kamera kepada Sky viewers kalian. So, buat Sky viewers, ini salah satu bukti nyata betapa berprestasinya taruna-taruna Polteknik Jayapura ya Mirta ya. Seorang atlet PON, juara 1 PON tingkat nasional, mendaftar di Politeknik Penerbangan Jayapura. Dan lebih luar biasanya lagi, dia mendaftar, dia menginginkan Politeknik Jayapura jauh sebelum dia menjadi seorang atlet ya Mirta ya. Dari masih SMA, dari dulu memang, aduh kepengen banget masuk Poltek Bang, aduh kepengen banget masuk Poltek Bang. Dan coba dilihat, seorang atlet besar aja mau ya bersekolah di sini Mirta ya. Iya, betul Terus sekali. masa Sky viewers yang ada di rumah nggak ada niatan atau ketertarikan buat masuk Politeknik Jayapura sih, ya kan? So, Mungkin ada satu pertanyaan terakhir. yes. Mungkin adalah sebuah pesan untuk mungkin kakak asuh, saudara asuh atau Sky Sky viewers. viewer di luar sana dari Nesti. Apa ya? Ini semacam kayak quotes wejangan, Iya. nasihat-nasihat. Kalau dari saya buat saudara asuh saya, tetaplah semangat, ingat orang tua kita bagaimana susah payahnya mereka mengurus kita. Belum tentu semua orang tua itu berada punya uang. Pasti di balik semua itu orang tua itu lagi berusaha keras mati-matian tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Orang tua itu berusaha di belakang kita tanpa kita tahu dengan sekuat tenaga, banyak berdoa supaya anak-anaknya nanti itu bisa dapat dibiayai masuk ke Politeknik Jayapura. Jadi untuk saudara asuh saya, tetap semangat, ingat keringat orang tua, ingat semua mimpi-mimpi yang sudah dimimpikan, yang sudah diwujudkan oleh orang tua, terutama ibu. Doa seorang ibu itu sudah pasti orang tua itu selalu berdoa, bergumul ke Tuhan, mau Islam mau Kristen, orang tua itu sudah selalu berdoa ke Tuhan dan Tuhan sudah menjawab doa orang tua kita. Jadi kita sebagai anak patutnya kita menjalankan tugas kita di Polteknik Jayapura sampai selesainya dan bisa membanggakan kedua orang tua, karena orang tua itu sudah berdoa, Tuhan sudah menjawab. Kalau Tuhan sudah menjawab berarti Tuhan tahu mana yang baik untuk kita. Setidaknya kita berusaha lebih keras lagi. Walaupun ada tantangan dan rintangan, percayalah Tuhan tahu manusia sebelum dilahirkan masih di dalam kandungan ibu, Tuhan sudah mengatur jalannya. Jadi ini mungkin jalan kita yang sudah Tuhan tentukan. Jadi tetap semangat buat teman-teman, saudara asuh, sampai nanti wisuda dan bisa membanggakan kedua orang tua. Baik. Oh, mungkin orang tua Nesti juga nonton ya Miftah. Iya. Kan udah lama ya nggak ngobrol sama orang tua ya, karena ini kan masuk konsinyir, belum bisa menggunakan alat komunikasi, nggak bisa chattingan sama mereka. Ada nggak sih yang mau Nesti sampaikan ke mama papa di rumah? Kalau dari saya untuk mama dan bapak, doakan selalu saya. Saya berjanji sebagai seorang anak tidak akan mengecewakan orang tua dan tidak akan meneteskan air mata orang tua. Sudah cukup orang tua bersusah payah, sudah cukup mama dan bapak bersusah payah mengurus saya dari kecil sampai besar, sampai sekarang saya ada di sini. Saya masuk di sini bukan karena kekuatan saya, itu semua karena orang tua. Support, keringat yang diberikan orang tua juga. Untuk mama terima kasih karena telah melahirkan saya melihat dunia yang ada. Terima kasih juga buat bapak karena saya telah dibesarkan oleh keringat bapak, oleh usaha bapak, keringat bapak yang dari pagi pulang malam hanya untuk saya, membesarkan saya. Ibu juga, mama juga yang sudah rela mengandung saya selama 9 bulan. Saya janji tidak akan mengecewakan orang saya. Terima kasih mama, terima kasih bapak. Tunggu anakmu wisuda dan bisa membahagiakan kalian. Terima kasih.
Well, itu kita jadiin closing statement ya, Mita ya, dari Nesty. Mungkin next time kita bisa undang kamu lagi datang ke sini nih. Boleh. Tapi ada syaratnya. Kamu harus juara event-event lain dulu nih baru kita datangin ke sini. Bisa nggak nih kira-kira? Bisa. Woi, kita tunggu ya Nesty ya. Sky viewers, ingat ya, janji Nesty ya. Pokoknya dia akan datang lagi ketika dia menjuarai sesuatu. Apapun itu, oke, Nesty? Siap. So, saya Diva. Dan saya Miftah. Dan bersama dengan tamu kita pada malam hari ini, Nesty Stella Pedai, kami pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye. Keren.